Si paling tukang rajin ke dukun untuk berobat dan minta ilmu untuk menzolimi kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, welcome to my channel. Kembali lagi bersama aku di sini Bang Jono seperti biasa. Pada kesempatan kali ini aku akan kembali general reading ya. Ini energi umum, energi semua orang. Bisa saja resonate ataupun bolak-balik dari apa yang kamu alami, teman-teman. Dari apa yang terjadi di dalam posisi kehidupan kamu. Jangan pernah menjadikan video ini, tayangan ini sebagai acuan di dalam kehidupan kamu. Jadikan video ini, tayangan ini hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku sapel, aku acak, dan aku pilih teman-teman. Kemudian, tema kita untuk readingan kali ini ya, si paling tukang rajin ke dukun untuk berobat teman-teman. Ya, dan minta ilmu untuk menjolimi kamu. Fokus, konsentrasi. Dan aku akan langsung mulai menarik energinya dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Aku punya Seven of Cups, 7 jangkir muncul hadir sebagai energi pembuka. Dan jika aku fokuskan energi kartu pertama ini terhadap ya energi dari seseorang yang aku maksud teman-teman ya, paling rajin banget ke dukun nih. Rajin banget. Ya, suka banget ke dukun. Untuk apa sih dia pergi ke dukun? Ya, untuk apa sih? Tujuannya apa gitu ya? Jadi memang sesuai dengan apa yang aku katakan tentang tema kita untuk readingan kali ini teman-teman ya. Bahwasannya dia ke dukun itu untuk berobat. Oke, berarti ada masalah mungkin kesehatan yang selama ini sedang terjadi di dalam kehidupannya. Dan kemudian yang kedua adalah meminta ilmu, ya meminta kekuatan, meminta perlindungan, agar ilmu yang dia gunakan ya, yang dia miliki nanti bisa dia pergunakan untuk menjolimi kamu. Karena selama ini kalau dikatakan perginya dia ke dukun teman-teman, ya selalu mencoba untuk menjolimi kamu, ya. Dan kemudian mungkin mencoba untuk bagaimana caranya mengusik kehidupan kamu, namun gagal. Dan kegagalan itulah yang sebenarnya membuat dia itu apa yang mungkin dia serang, kirimkan teman-teman itu kembali kepada dia. Ya jadi dia sakit itu dan pergi ke dukun bukan karena kamu, ya karena perbuatan dirinya sendiri teman-teman. Jadi sebenarnya ini orang sudah terkena karma, tetapi tidak pernah menyadari tentang hal tersebut. Ya tidak pernah menyadari bahwasanya karma itu sudah terjadi terhadap dia dan malah terus berambisi untuk bagaimana caranya ya bisa membuat kehidupan kamu tuh hancur. Ambisinya cukup besar, ya bagus semangatnya. Kemudian aku punya Six of Swords, 6 pedang teman-teman. Ya jadi memang cukup terlihat lah 6 pedang ini menggambarkan tentang bagaimana si energi dia gitu. Padahal kehidupan dia sudah susah loh teman-teman. Dan susahnya dia itu ya karena dirinya sendiri, karena perbuatannya. Jadi seolah-olah ketika dia suka pergi ke dukun, suka menjalimi orang lain teman-teman, maka rezekinya benar-benar disempitkan banget. Ya, rezekinya dikurangin, diambil, kesehatannya juga diambil. Ya, ya ntar ketika dia sakit, kemudian ya mungkin kesehatannya dibalikin lagi. Ya kemudian diambil lagi. Seolah-olah memang nikmat, ya nikmat dari Tuhan untuk dia itu dipermainkan teman-teman. Kenapa? Dia juga sering mempermainkan Tuhan. Ya jelas dong ketika dia pergi ke dukun, otomatis dia mempercayai dukun dan menyekutukan dukun teman-teman. Ya, dia tidak yakin dengan Tuhan ya bahwasanya Tuhan yang akan memberikan dia kesembuhan. Tuhan yang memberikan dia rezeki dan lain sebagainya. Ya, susahnya dia ini karena perbuatannya sendiri. Ini jelas. Oke. Nah, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Knight of Pentacles. Kesatria koin muncul hadir ya untuk energi kartu ketiga teman-teman. Jadi kalau lihat dari energi kartu ketiga ini, ya, ini menggambarkan tentang bagaimana kehidupan kamu yang memang nggak ada masalah sih sebenarnya meskipun dia bolak-balik ke dukun ya, 100 kali 1000 kali ya teman-teman. Ya, ke dukun yang sama ataupun mungkin ke 1000 dukun deh. Nggak ada masalah deh untuk kamu. Malah rezeki kamu bagus. Ya, jalan kerezekian kamu semakin terbuka lebar di sini teman-teman. Jadi nggak usah khawatir meskipun dia bolak-balik ke dukun ya untuk berobat ya ternyata memang tujuannya adalah
untuk bagaimana caranya bisa mengalahkan kamu di dalam segala hal. Faktanya, nyatanya apa tidak? Ya, kamu dapat kok mengatasi segala sesuatunya dengan cukup baik. Ya artinya mungkin kamu memiliki sebuah kelebihan, keistimewaan, keberkahan, ya, barokah yang mungkin tidak dimiliki orang lain, teman-teman. Jadi setiap masalah yang terjadi itu bisa dapat kamu selesaikan dengan sangat baik, ya. Kamu orang yang sangat sabar, komitmen. Oke, teman-teman. Tetapi sebenarnya kamu orang yang cukup mengerikan sih sebenarnya ketika mungkin orang-orang yang menjolimi kamu itu sudah keterlaluan banget gitu ya. Ya, dan bahkan kamu bisa killer banget gitu ya pada mereka, teman-teman. Ya artinya mungkin bisa 1000 kali lipat kezoliman kamu terhadap dia gitu ya. Tetapi kalau kamu orang yang ada orang baik pada kamu, maka kamu akan memberikan 1000 kebaikan ya, ibaratkan seperti itulah ya, secara lebih dalam terkait dengan energi kamu. Nah, kemudian aku punya Six of Wands. Ini lalu siapa sih sosok dari orang yang bolak-balik ke dukun ya, teman-teman, yang gak ada capeknya gitu ya. Gitu ya. Yang rajin banget gitu, rajin ibadah bagus ya. Ini rajin ke dukun, teman-teman. Ya untuk apa gitu ya. Nah, jadi memang dari kartu kelima ini cukup menggambarkan kok tentang bagaimana ya ternyata dia itu iri dan terhadap kehidupan kamu banget, melihat kamu lebih sukses mungkin ya, teman-teman, melihat kamu selalu bahagia kok, kehidupan kamu bisa sukses, kehidupan kamu bisa berhasil, ya kehidupan kamu selalu bahagia, kenapa nggak pernah ada masalah gitu mungkin, ya. Jadi bisa jadi energi ini menyangkut dengan apa ya, persaingan bisnis, usaha ya, orang yang nggak senang, tidak suka, membenci, ya selalu saja sih ya orang-orang yang berada di dalam circle kehidupan kamu juga ya teman-teman, nggak jauh-jauh amat sih ya sebenarnya ya. Tetapi itu tadi ya teman-teman, ibaratkan kamu sudah cukup-cukup banget lah merasakan bagaimana asinnya itu garam ya. Jadi kalau berbicara masalah magic, apapun itu yang datang kepada kamu ya mungkin insya Allah dapat kamu atasi dengan cukup baik ya. Karena keyakinan yang memang cukup penting di sini. Keyakinan terhadap apa, siapa, tentu terhadap Tuhan masing-masing. Bisa jadi tingkat spiritualitas kamu tuh bagus, kedekatan diri kamu dengan Tuhanmu tuh bagus, teman-teman. Ya. Nah, kemudian aku punya Three of Pentacles. Nah, jadi memang dari kartu ke-6 ini, teman-teman, yang aku lihat malah dalam waktu dekat ini dia bakal datang menemui kamu untuk meminta maaf. Kalau nggak meminta maaf ya mungkin berpura-pura baik ya. Ya bisa jadi memang benar-benar beneran baik. Ya tidak tahu sih bagaimana rencana-rencana Tuhan itu teman-teman. Ya bisa jadi Tuhan itu membolak-balikan hati manusia ya. Tetapi memang yang jelas di sini harus tetap waspada sih. Ketika dia meminta maaf, ya maafkan. Oke, tetapi jangan sampai kamu terus-menerus terkoneksi dengan dia gitu loh teman-teman ya. Dekat dengan dia. Karena yang aku lihat sih sebenarnya dia tidak benar-benar tulus nantinya gitu. Seperti ada sebuah rencana-rencana yang cukup busuk gitu ya. Jadi memang tetap harus standby, hati-hati, waspada ya terhadap apapun lah ya teman-teman itu. Semoga kamu selalu terhindarkan dari hal-hal yang buruk ya, hal-hal yang mungkin jolim ya, teman-teman, orang-orang yang jolim ya, karena kalau aku lihat di sini lagi dan lagi kamu selalu terproteksi dengan energi ya, segala-segala energi lah ya, teman-teman, yang negatif yang selalu menghancurkan kamu, ingin menghancurkan kehidupan kamu ya. Ada beberapa sosok mungkin yang menjaga yaitu secara energi ya. Mungkin kalau secara bentuk manifestasi ya itu adalah sebuah bentuk manifestasi dari doa-doa kamu ya, melalui perantara siapa? Mungkin leluhur ataupun kedam pendamping kamu. Oke, mungkin demikian reading untuk kesempatan kali ini. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.